taking all my kisses back. I want my kisses back. Special request Dodek. Mulai lagu ini dengan bernyanyi du 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 du. Waktu berhenti hayal menari-nari, hanyut ke dalam senyummu. Tak peduli langit menertawakanku. Kelabu penuhi kalbu, berhenti menari, tak lagi menggoda, abu tak merona, niscaya. Hai teman-teman, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salva Octaria dengan NIM 2223440007 dari program Studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang konflik yang seru sering muncul saat mahasiswa masa itu. Walaupun biasanya seru dan penuh pengalaman baru, study tour itu gak selalu berjalan mulus loh. Ada aja konflik yang bisa muncul. Apa aja sih konflik yang sering terjadi? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, biasanya ada perbedaan tujuan dan harapan. Saat di tempat wisata, ada yang lebih suka jalan-jalan ke tempat edukatif, tapi ada juga yang mau wisata rekreasi dan bersantai. Karena minat yang berbeda-beda ini kadang susah buat memutuskan mau kemana dulu, dan ini bisa jadi pemicu konflik. Dan pada perbedaan ekspektasi ini, di akademisnya fokus pada pembelajaran dan kegiatan rekreasi, di sosialnya interaksi kelompok dan eksplorasi individu. Yang ketiga itu ada budaya, adaptasi budaya baru, dan kenyamanan zona familiarnya. Kedua, masalah waktu. Waktu sering jadi sumber konflik, apalagi kalau ada teman yang suka lelet. Seperti contohnya, jadi yang kami alami lama turun dari kamar hotel untuk naik ke bus, jadi terlalu lama itu sementara yang lain udah nunggu di bus. Hal kecil yang seperti ini aja bisa bikin suasana jadi tegang. Dan untuk di waktu ini harus kita bisa memanage waktunya. Dengan yang pertama kan jadwal yang padat, jadi kegiatan akademis dan waktu itu bebasnya itu terbatas. Seperti ke wisata boleh hanya 1 jam dan 40 menit, dan sisanya di perjalanan. Dan ada juga keterlambatan itu dampaknya pada orang-orang yang akan menunggu kegiatan selanjutnya. Dan ada juga orang yang sudah lama menunggu, ia kelelahan, energinya terkuras, produktivitasnya menurun. Dan ada juga dinamika kelompok. Yang pertama kolaborasinya, kerjasama antara tim bus dan mahasiswa-mahasiswa serta dosen itu preferensi individual. Dan kedua perselisihan, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, misalnya seperti itu. Yang ketiga kepemimpinan, distribusi tanggung jawab dan peran dalam kelompok itu. Adapun konflik selanjutnya itu kendala finansial. Yang pertama perbedaan budget. Perbedaan budget ini sesuai dengan kemampuan finansial antara mahasiswa. Yang kedua pengeluaran tak terduga, biaya tambahan di luar rencana awalnya kan. Yang ketiga itu prioritas pengeluarannya, alokasi dana atau kegiatan akademis dan hiburannya. Yang terakhir tekanan sosial, ekspektasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas mahal. Seperti contohnya yang telah kami alami, perbedaan budget itu sesuai kemampuan finansial antar mahasiswa. Ada membeli oleh-oleh dengan jumlah yang lebih banyak dan ada yang lebih dikit pengeluarannya. Di pengeluaran tak terduga ini, misalnya ada yang sakit, kan berbiaya untuk membeli obat ke apotek, itu ada contoh juga di kakak tingkat. Berikutnya tantangan komunikasi. Yang pertama ada bahasa, kesulitan berkomunikasi di negara asing atau di kota orang lain gitu kan. Kalau saya pribadi, kalau bahasa alhamdulillah untuk bahasa Indonesia tidak terlalu kesulitan. Mungkin untuk di Bandung agak kesulitan berkomunikasinya, tapi alhamdulillah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kalau masalah teknologi, keterbatasan akses internet dan alat komunikasi, alhamdulillah kami sendiri tidak ada yang keterbatasan akses internet dan alat komunikasinya. 3. Koordinasi penyampaian informasi penting ke seluruh kelompok, alhamdulillah bisa melalui grup yang sudah dibuat oleh para dosen serta pihak cakra dan mahasiswa. Adapun yang terakhir yaitu resolusi konfliknya. Yang pertama, komunikasi itu terbuka, jujur antara anggota satu dengan yang lain, entah antar mahasiswa, antar dosen, antara pihak bus. Yang kedua, mediasi, ibaratkan pembimbing untuk menagih konflik serius. Misalnya ada masalah dana bagi yang kurang dananya atau budgetnya untuk membeli oleh-oleh,
mungkin tanpa meminta bantuan dosen atau pihak kedua, ia bisa berpikir sendiri bahwasanya dananya tidak cukup, jadi ia bisa menyelesaikan dengan membeli oleh-oleh dengan sedikit saja. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu adaptasi rencana sesuai kebutuhan kelompok. Berarti yaitu menggunakan adaptasi baik itu di lingkungannya, budayanya, lingkungan hotelnya gitu, sesuai dengan kebutuhan kelompok atau diri masing-masing juga bisa. Yang keempat yaitu refleksi, yaitu evaluasi pengalaman untuk pembelajaran di masa depan. Jadi untuk kedepannya yang ingin melakukan studi tour lagi, apabila ada waktu untuk melakukan studi tour lagi, boleh berpikir matang-matang berapa biaya, apa yang ingin dibeli, dan kemana tujuan, dan lain-lainnya. Jadi itu dia tadi konflik-konflik yang sering muncul saat study tour. Walaupun kadang ada masalah, tapi study tour tetap jadi pengalaman berharga bagi saya karena banyak pelajaran buat saya, terutama soal kerjasama, toleransi, dan pelajaran. Ketika